Pertempuran Moskwa merupakan pertempuran yang merujuk kepada upaya pertahanan ibu kota Soviet, Moskow, dan serangan balik terhadap pasukan Jerman yang berlangsung antara Oktober 1941 dan Januari 1942 di front timur pada Perang Dunia Kedua. Dan pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman bersama sekutunya menyerang Uni Soviet secara mendadak. Setelah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Uni Soviet pada saat masih berada di dataran, pasukan Jerman berhasil masuk jauh ke dalam wilayah Soviet dengan menggunakan taktik perang kilat atau Blitzkrieg. Divisi lapis baja dengan memakai taktik gerakan jepit berhasil memerangkap dan menghancurkan hampir seluruh tentara Soviet yang tersisa. Pasukan Jerman sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pasukan utara yang bertugas untuk menguasai Leningrad, dan kelompok pasukan tengah yang bertugas merebut Moskwa, dan kelompok pasukan selatan yang bertugas merebut Ukraina dan pegunungan Kaukasus. Pertahanan tentara Soviet sudah berada di ujung tanduk, dan korban yang jatuh begitu banyak. Tinggal menunggu waktu saja kejatuhan dari Moskwa. Dan pada awal Agustus 1941, Jerman berhasil merebut Smolek, sebuah kota strategis pada arah menuju Moskwa. Namun, pertempuran di Smolek sendiri telah mengakibatkan Jerman harus menunda serangan ke Moskwa sampai akhir September tahun 1941. Keterlambatan ini sedikit banyak mengganggu strategi perang Blitzkrieg yang mengutamakan kecepatan gerak, dan keterlambatan ini juga yang memberikan waktu cukup banyak bagi tentara Soviet untuk mengonsolidasikan diri lagi. Setelah melakukan persiapan pada tanggal 2 Oktober tahun 1941, kelompok pasukan tengah di bawah Marskal Fedor von Blok menyerang Moskwa dengan kode operasi yang bernama Topan. Tentara merah di front barat, front cadangan, front Bryan, dan front Kalinin mempertahankan wilayah Moskwa. Meski menderita korban jiwa yang tidak sedikit, tetapi mereka tetap bertempur mati-matian. Dan pada tanggal 10 Oktober tahun 1941, Marskal George Zhukov mengambil alih pimpinan front barat dan pertahanan Moskwa, dan kota Moskwa sekarang telah menjadi sasaran bagi serangan udara. Penduduk telah diperintahkan untuk membangun barikade di jalanan. Bahkan, pertahanan dibagi sampai ke wilayah Kremlin sebagai pusat pemerintahan, dan pejabat-pejabat pemerintahan Uni Soviet, kecuali Stalin, telah dipindahkan ke kota Kyushu. Tujuan Stalin untuk tetap tinggal di Moskwa adalah untuk memberi contoh dan meningkatkan moral pasukan serta penduduk, untuk menunjukkan keinginan kuat dari tentara Soviet. Dan Stalin memerintahkan tentara merah pada perayaan Revolusi Oktober. Dan pada tanggal 7 November tahun 1941 untuk tetap melakukan parade di lapangan merah, yang dimana pasukan yang berbaris langsung diberangkatkan ke garis depan. Di lain pihak, gerakan maju Jerman telah mengalami penurunan. Pergerakan tentara Jerman sempat lumpuh sebagai akibat hujan turun, yang mengakibatkan jalan-jalan yang dilalui menjadi kubangan lumpur. Dan pada bulan November tahun 1941, salju mulai turun di Rusia, dan masalah jalanan memang dapat teratasi karena jalanan kembali mengeras. Namun, pada saat musim dingin tersebut, tentara Jerman tidak dilengkapi dengan pakaian musim dingin, dan sebagai akibat, prediksi Hitler yang menganggap Uni Soviet dapat jatuh di musim panas atau dalam waktu 2 bulan dari saat invasi awal dilakukan. Dan tidak hanya pakaian musim dingin yang kurang, peralatan Jerman seperti tank, persenjataan, dan kendaraan-kendaraan lainnya juga mogok akibat cuaca dingin di bawah 0 derajat Celcius. Bahkan, musim dingin
yang terjadi pada saat itu dianggap oleh orang Rusia sendiri sebagai yang paling dingin dari yang pernah terjadi sebelumnya. Dan pembangunan pertahanan Soviet di depan kota Moskwa sendiri dilakukan secara tergesa-gesa. Pemimpin Soviet mengirim ribuan sukarelawan dan rekrutmen ke medan perang. Bahkan termasuk diantaranya batalion wanita yang langsung menuju senapan mesin. Di front Moskwa, istilah Panfilovich menjadi istilah terkenal yang mengambil nama dari 28 anak buah Mayor Jenderal Panfilon, komandan divisi senapan ke-316, yang hampir seluruhnya tewas, namun berhasil menghancurkan 18 buah tank Jerman. Hanya sedikit tentara Soviet yang selamat dalam pertempuran itu, dan tentu dengan meninggalkan korban tentara Jerman yang tidak sedikit pula. Dan pada tanggal 27 November tahun 1942, tentara Jerman sempat mencapai posisi paling timur dari invasi mereka di Uni Soviet. Sebuah kelompok patroli tentara Jerman berhasil menguasai sebuah stasiun kereta api yang berjarak 27 km di luar kota Moskwa, dan sebelum akhirnya berhasil diusir oleh tentara Soviet. Dan pada tanggal 5 Desember 1941, setelah melihat gerak lambat pasukan Jerman dan mulai melemahnya semangat tempur mereka, Marsekal Zhukov kemudian melancarkan serangan balik terbesar terhadap tentara Jerman. Serangan balik dilakukan di semua sektor garis depan Moskwa pada tanggal 6 Desember 1941 sepanjang musim gugur. Zhukov secara diam-diam memindahkan tentara Soviet dari divisi Siberia yang masih segar dan bersenjata lengkap untuk mempertahankan Moskwa. Penggunaan divisi Siberia ini berdasarkan logika bahwa orang Siberia adalah orang yang tahan atau setidaknya bisa bertahan dalam cuaca dingin. Keberadaan pasukan ini sengaja ditahan sampai tiba saatnya dilepas untuk melakukan serangan pada tanggal yang telah ditentukan. Zhukov mengandalkan informasi dari Richard Stroop, seorang mata-mata Soviet yang mengatakan bahwa Jepang tidak akan menyerang Uni Soviet, dan itulah sejarah pertempuran Moskwa.